tahu Israel ini negara penjajah, merampas tanah saudara-saudara kita. Dan kita katanya tidak senang penjajahan. Kok tim resmi negara itu diterima? Ini kan sebetulnya tidak masuk akal begitu. Dan adanya ancaman tidak bisa mengikuti agenda FIFA misalnya. Harusnya tidak ada di masalah, main bola saja. Ini yang sikap yang lumayan ditunjukkan Pak Mahfud ini ya. Yakni tidak akan nerima. Bahkan orang dari partai PDIP sendiri itu katanya sejak 2022 itu sudah menolak timnas Israel. Jadi ini mestinya tanpa landasan iktikad, ini nggak tahu ya, kalau yang bawah ini apa ada motif politik atau enggak, kita enggak membahas itu, tapi yang jelas sikapnya ini sudah pas saja, ditolak ini mestinya. Tim dari negara penjajah. Orang itu bisa masuk ke dalam wilayah kaum muslimin ya, dari kafir harbi itu ada beberapa hal yang bisa diterima. Pertama, kalau mau belajar Islam. Yang kedua, kalau dia duta atau ada keperluan lain yang dia ini kaitannya tidak membawa nama negara mereka. Jadi kalau timnas Israel ini misalnya adalah tim yang tidak setuju dengan penjajahan negara Israel, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi ini kan tim mewakili negaranya, sehingga sudah sepantasnya memang ditolak. Bukan kemudian dianggap sebagai tamu, kemudian dicari alasan-alasan ya. Oh, ini tidak ada urusannya dengan Palestina, tidak akan mendapatkan keuntungan juga kalau kita tolak. Bukan begitu sikapnya. Sikap yang benar ini justru ini jangan diposisikan sebagai tamu, tapi diposisikan sebagai representasi atau paling tidak menyetujui adanya negara penjajah Israel. Sudah ditolak itu lebih pas. Sebagaimana kita lihat ada kisah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah, juga diceritakan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah beliau, pasca orang kafir Quraisy. Padahal ini ada perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah dengan orang kafir Quraisy. 10 tahun perjanjiannya. Baru ya sekitar tahun ke-8. Jadi baru sekitar setahun itu. Sekitar setahun berjalan perjanjian. Kemudian orang Quraisy itu memprovokasi Bani Bakar. Bani Bakar itu kelompoknya dari kafir Quraisy untuk menyerang Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini grupnya Nabi. Jadi diseranglah itu Khuza'ah oleh Bani Bakar. Ada yang selamat, namanya Amru bin Salim, datang ke Madinah ya. Datang ke Madinah kemudian mengadukan bagaimana pengkhianatan Bani Bakar ya dan Quraisy itu terhadap perjanjian. Yakni kami sedang tahajud, sedang sholat itu di lembah Watir dan kami dibantai. Dengan syair yang cukup menggugah ya, Amru bin Salim kemudian minta pertolongan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, nusirta ya Amr bin Salim, engkau akan ditolong wahai Amr bin Salim. Setelah itu ya, Abu Sufyan ini melihat kelakuan generasi muda dari negaranya itu yang kemudian memprovokasi untuk menyerang kelompoknya Rasulullah, merasa tidak enak, datang ke Madinah untuk apa? Untuk meneguhkan perjanjian yang sudah ada. Perjanjian Hudaibiyah itu supaya tetap berlaku. Bandingkan dengan Israel yang tidak ada perjanjian apapun dengan Indonesia, dianggap tamu. Itu sungguh di luar nalar sebetulnya. Nggak ada perjanjian. Ini ada perjanjian. Datang ke Madinah, kemudian tidak langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masuk ke rumah putrinya, yakni Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan sendiri. Ya, jadi Abu Sufyan ini mertuanya Rasul. Datang ke rumah putrinya sebelum mau ketemu menantunya. Ini tentunya lebih punya alasan. Oh, saya ini tidak menerima Abu Sufyan sebagai orang Quraisy kok. Saya ini nerima sebagai mertua, kan bisa. Tapi lihat situasi itu, Ummu Habibah ketika Abu Sufyan ini mau duduk, ada tempat biasa Rasulullah berbaring, langsung dilipat oleh putri beliau. Kemudian bertanya Abu Sufyan, wahai anakku, aku tidak tahu apakah engkau melipat tikar itu untuk tempat duduk itu
karena sayang bapakmu ya, atau lebih sayang tikar itu. Kalau tikarnya dianggap kurang pantas untuk diduduki bapaknya, atau bapaknya yang kurang pantas duduk di tikar itu. Apa jawab Ummu Habibah? Bal huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan, yang enggak pantas itu engkau wahai ayah, karena ini adalah firasnya, tempat berbaringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta rajulun musyrik, sementara engkau itu adalah lelaki yang musyrik. Aku enggak senang kalau engkau duduk di atas tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bapak sendiri. Kemudian Abu Sufyan datang menemui menantunya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu, ya, maka beliau Abu Sufyan ini berbicara kepada Rasulullah, lam yarudda alaihi syai'an, maka Rasulullah enggak membalas ya, perkataan mertuanya itu. Jadi ya ditemui tapi enggak ngomong apa-apa, enggak dijawab ngomongannya itu. Tsumma dzahaba ila Abi Bakar fakallamahu ayyukallima lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Abu Bakar agar Abu Bakar ini membujuk Rasul. Maka Abu Bakar tidak bisa. Ma'ana bifa'ilin. Aku nggak bisa melakukan itu. Kemudian mendatangi Umar. Umar kemudian mengatakan, A'ana ashfa'u lakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah aku akan menolong engkau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, andai aku ini tidak ketemu sesuatu senjata pun selain debu, niscaya aku akan perangi kalian dengan senjata itu, dengan debu sekalipun. Ini sikap tegas, sikap mulia, mestinya begitu. Meskipun di situ negara itu ada perjanjian, tapi ketika perjanjian itu dilanggar, sikap tegasnya begini. Tidak dianggap tamu meskipun itu mertua sendiri. Apalagi ini bukan mertua, ya, kenal juga mungkin enggak. Dan enggak ada negara ini punya perjanjian dengan mereka. Hubungan juga enggak ada. Maka sudah sepatutnya mereka ini ya, diperlakukan bukan sebagai tamu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini terkait sikap ya. Rasa takut itu mestinya menjadikan kita punya sikap berani, termasuk berani ketika memang syariat itu mengharuskan bersikap A, yang sikap itu ada konsekuensinya, mestinya kita mau menanggung resiko dari konsekuensi itu dengan tetap memilih sikap yang benar.